Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Angga Primadoni SH, nomor BP 2533003, mahasiswa S2 Magister Hukum Universitas Eka Sakti. Yang saya hormati dosen kita, dosen teori hukum, Bapak Dr. Laurentius SHMA MKN. Dalam hal ini saya akan membacakan sedikit pandangan terhadap pengenalan teori ekonomi hukum, konsep, prinsip, dan penerapannya. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan hasil dari yang telah kita buat dan yang telah kita kerjakan tentang konsep pengenalan teori ekonomi hukum. Teori ekonomi hukum merupakan pendekatan interdisipliner yang menghubungkan ilmu hukum dan ilmu ekonomi. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa manusia adalah makhluk rasional yang selalu berusaha memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian dalam setiap tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, hukum dipandang sebagai instrumen yang dapat mempengaruhi pilihan dan perilaku manusia melalui berbagai aturan yang memberikan konsekuensi tertentu terhadap setiap tindakannya. Secara sederhana, teori ekonomi hukum dapat diartikan sebagai suatu pendekatan yang menggunakan teori dan metode ekonomi untuk menganalisis hukum. Analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah suatu aturan hukum mampu menciptakan efisien, mengurangi biaya sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut saya, teori ini terlalu menyederhanakan manusia sebagai makhluk yang murni, rasional, homo erectus, padahal dalam kenyataannya, keputusan manusia seringkali didorong oleh emosi, kebiasaan, moralitas, atau nilai keadilan, bukan sekedar kalkulasi untung rugi. Sedangkan menurut pandangan beberapa ahli, ada sebagian yang sangat berbeda. Jadi menurut Richard Posner, analisis ekonomi terhadap hukum berusaha menjelaskan bagaimana aturan hukum mempengaruhi perilaku manusia dan bagaimana aturan tersebut dapat dirancang untuk menghasilkan efisiensi. Konsep ini berkembang berdasarkan pemikiran bahwa hukum pada dasarnya memiliki fungsi yang telah luas daripada sekedar menjaga ketertiban sosial. Hukum juga berfungsi sebagai mekanisme mengatur distribusi sumber daya dalam bermasyarakat. Setiap aturan hukum akan mempengaruhi bagaimana individu menggunakan sumber daya yang menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara. Negara yang memiliki sistem hukum yang baik cenderung memiliki tingkat investasi yang lebih tinggi, pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dibandingkan negara yang sistem hukumnya yang sangat lemah. Dan menurut pandangan ahli John W. Hart, pembangunan ekonomi
membutuhkan dukungan hukum yang mampu menciptakan kepastian dan stabilitas dalam kegiatan ekonomi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif. Tanpa adanya hukum yang jelas dan dapat ditegakkan secara konsisten, pelaku ekonomi akan menghadapi ketidakpastian yang dapat menghambat kegiatan ekonomi di suatu negara. Konsep ini yang sangat penting dan sangat perlu diperhatikan dalam teori ekonomi hukum adalah konsep efisiensi. Efisiensi menjadi tolak ukur utama dalam menilai kualitas suatu aturan atau suatu peraturan hukum yang berlaku di suatu negara. Sebuah aturan hukum dianggap baik apabila mampu menghasilkan manfaat-manfaat yang lebih besar dibandingkan biaya-biaya yang ditimbulkan. Efisiensi merupakan jantung dari teori ekonomi hukum karena seluruh analisis dalam pendekatan ini pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan penggunaan sumber daya yang optimal demi kesejahteraan masyarakat umum. Selain efisiensi, teori ekonomi hukum juga memperhatikan konsep biaya sosial. Dalam arti kata, social cost, biaya sosial adalah kerugian yang ditimbulkan akibat suatu tindakan dan harus ditanggung oleh masyarakat. Dalam banyak kasus, biaya sosial muncul karena adanya konflik kepentingan antar individu maupun kelompok. Dan menurut pandangan ahli Ronald Haas-Kaus, permasalahan utama dalam hukum adalah bagaimana menghindari kerugian yang lebih besar dan mengurangi biaya sosial yang timbul dalam masyarakat. Konsep biaya sosial menjadi sangat penting karena setiap kebijakan hukum pada dasarnya akan menghasilkan konsekuensi tertentu bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang yang harus mempertimbangkan berbagai dampak ekonomi yang mungkin muncul sebelum menentukan suatu kebijakan dan keputusan dalam pengambilan dan penyusunan undang-undang. Prinsip pengenalan teori ekonomi hukum. Prinsip-prinsip teori ekonomi hukum merupakan dasar yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana hukum dapat menciptakan kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman dalam menilai apakah suatu aturan hukum dapat dianggap efektif dan bermanfaat bagi masyarakat umum dan masyarakat banyak. Prinsip pertama yang paling mendasar adalah prinsip efisiensi. Dalam teori ekonomi hukum, efisiensi tidak hanya dipahami sebagai penghematan biaya, tetapi juga sebagai kemampuan untuk menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya dengan penggunaan sumber daya yang terbatas. Menurut saya, teori ini menjembatani keduanya dengan menjadikan prinsip efisiensi sebagai parameter utama dalam merumuskan kebijakan. Seperti yang juga ditekankan dalam penetapan prinsip efisiensi berkeadilan, sedangkan menurut pandangan beberapa ahli, sebagian harus seperti apapun prinsip kedua adalah prinsip rasional. Prinsip ini mengasumsikan bahwa setiap individu akan bertindak berdasarkan pertimbangan untung dan rugi dalam konteks hukum. Seseorang akan mentaati aturan apabila manfaat dari kepatuhan lebih besar daripada manfaat
yang diperoleh dan dari pelanggaran tersebut. Prinsip ketiga adalah analisis biaya dan manfaat. Prinsip ini mengharuskan setiap kebijakan hukum dievaluasi berdasarkan manfaat dan biaya yang ditimbulkan. Prinsip ini dan adalah minimalisir biaya sosial. Prinsip ini berasal dari pemikiran Ronald Coase yang menekankan pentingnya pengurangan kerugian sosial akibat konflik kepentingan. Semakin kecil biaya sosial yang ditimbulkan oleh suatu aturan hukum, maka semakin tinggi tingkat efisiensi aturan tersebut. Prinsip lain yang sangat penting adalah prinsip kemanfaatan atau utilitas. Prinsip ini menegaskan bahwa tujuan utama hukum adalah memberikan manfaat kepada masyarakat. Demikian paparan atau pembacaan tugas yang telah saya kerjakan. Salah dan janggal, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.